Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Musikawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas 1A, NIM 2131211012. Ini saya akan menyampaikan tentang jawaban dari pertanyaan matkul kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Musta'in Soha. Pertanyaan yang pertama, ideologi Pancasila pada dasarnya memiliki kemiripan dengan ideologi bernegara yang pernah dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemiripan dari kalimat di atas? Jawaban yang nomor satu, ideologi Pancasila sebagai dasar negara atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Piagam Madinah berisi tentang perjanjian antara umat Islam dan kaum Yahudi yang menjamin kebebasan beragama dan kewajiban seluruh anggota masyarakat menjaga keamanan di kota Mekah. Jadi kemiripan dari ideologi Pancasila dan Piagam Madinah itu, Indonesia dan kota Mekah kan terdiri dari berbagai suku dan agama, sehingga di ideologi Pancasila dan Piagam Madinah berisi tentang nilai-nilai yang dapat mewujudkan stabilitas masyarakat yang mempunyai rasa toleransi. Ada pasal 47 Piagam Madinah memiliki kemiripan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki makna Persatuan Indonesia memiliki makna mempertahankan persatuan Indonesia dengan cara tidak mendiskriminasi atau menjelekan suatu suku atau bangsa agar tidak terjadi perselisihan. Nomor 2, perbedaan antara written constitution dan unwritten constitution. Written constitution yaitu hukum yang tertulis atau peraturan yang sah dan berlaku secara resmi bagi yang melanggar hukum, biasanya dikenakan pidana atau sanksi. Unwritten constitution, hukum yang tidak tertulis atau peraturan yang sah bersifat tradisional yang tidak berlaku atau secara resmi bagi yang melanggar hukum. Biasanya yang menganut written constitution yaitu negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Jika unwritten constitution yang menerapkan itu di Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Tuh, soal yang nomor 3. Bagaimana penjelasan Pancasila tentang asas negara? Kenapa bukan hukum Islam sebagai asas negara? Jawaban yang nomor 3, Pancasila sebagai dasar negara merupakan Pancasila itu sendiri memiliki kedudukan yang mendasar bagi negara Indonesia dan memiliki sifat kuat, tetap, dan tidak bisa diubah oleh siapapun, seperti tertuang dalam buku Pancasila yang berjudul Ideologi Pancasila dan Negara pada tahun 2012 karya Rontok, dan bahwasannya jika kita mengubah Pancasila berarti kita membubarkan negara Republik Indonesia yang telah disahkan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan kenapa bukan Islam yang menjadi asas negara? Karena Islam tidak bisa mengesahkan umatnya.
tetapi Allah mewajibkan kita sebagai umat Islam menggunakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hukum dari manusia, tetapi hukum yang dijelaskan dalam Alkitab dan Al-Sunnah, diantaranya surat An-Nisa ayat 59. Soal yang nomor 4, sebutkan dalil cinta tanah air. Dalil cinta tanah air disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 85, yang artinya sesungguhnya yang mewajibkan atas kamu Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kamu kembali, dan katakanlah Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan nyata. Yang nomor 5, pengertian dari Stadtregelung merupakan konsep atau gagasan berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi karena agar tidak adanya penyelenggaraan secara otoriter. Menurut pembagiannya dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang nomor 6, pengertian dari Gesetzes dan Verfassung. Gesetzes berasal dari bahasa Jerman yang berarti konstitusi tertulis. Jika Verfassung mempunyai arti konstitusi tertulis juga dalam ketenagakerjaan atau undang-undang dasar, seperti undang-undang dasar. Menurut Profesor Dr. G.J. Holhoff, itu terbagi menjadi 1, yaitu konstitusi tertulis seperti undang-undang dasar. Dan nomor 7, pengertian konstitusi menurut Hans Kelsen dengan dari buku yang berjudul General of Law, Way and State. Itu menjelaskan tentang konstitusi adalah sebagai pondasi hukum dasar atau akar dari sebuah hukum. Jadi semua hukum di Indonesia harus diterapkan dengan menggunakan konstitusi. 9. Menurut ideologi menurut Niccolo Machiavelli. Machiavelli mengamati praktik politik pangeran dan tingkah laku berpolitik manusia sehingga akhirnya berhasil merumuskan 3 aspek dalam konsep ideologi, yaitu beragama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli menegaskan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan maka dapat menghalalkan segala cara atau tipu daya, mengungkapkan dengan istilah adagium itu artinya tujuan untuk menghalalkan segala cara. Nomor 10, menurut Jacques Rousseau, negara seperti kehendak umum, yaitu bersama semua individu mengarahkan pada kepentingan umum, yang berarti negara itu berkehendak oleh rakyat. Ketaatan pada negara berarti juga menaati diri sendiri. Sedangkan menurut Thomas Hobbes itu bila tidak ada negara maka manusia tidak akan punah. Negara tidak didirikan untuk menjamin
eksistensi gitu. Tapi setelah terciptanya mata penguasaan politik negara Indonesia, maka memiliki kekuasaan yang mutlak atau yang disebut dengan absolute power atau kemutlakan. Yang ke-11 itu isi dari makna jata. Pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan bebas untuk memberikan hak-hak. Yang ketiga, para petugas keamanan memungut pajak, menghormati hak-hak penduduk. Polisi atau jaksa tidak bisa menuntut seseorang tanpa bukti. Yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan atau ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindaknya. Yang keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, maka raja akan mengintrospeksi diri atau mengintrospeksi kesalahannya. Yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Soal yang nomor 12, bagaimana hukum taat kepada semua aturan pemerintah? Sebutkan dalilnya. Jadi jawabannya, taat kepada pemimpin atau pemerintah itu sebuah kewajiban yang dijelaskan sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab dan Al-Sunnah. Soal yang nomor 12, dalil dari taat kepada pemerintah. Dalil dari taat pemerintah itu Allah berfirman, diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzi ati'ullaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri atau seorang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa taat itu hukumnya wajib bagi anggota atau bagi seluruh rakyatnya. Yang nomor 13 yaitu pengertian korupsi menurut perundang-undangan dan Kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Yang pertama, pengertian korupsi menurut perundang-undangan itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang merugikan negara atau merugikan perekonomian negara. Jika menurut Kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang nomor 13 yaitu pengertian korupsi menurut perundang-undangan dan Kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Yang pertama, pengertian korupsi menurut perundang-undangan itu dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah sebuah tindakan yang melawan hukum yang merugikan negara atau merugikan perekonomian negara. Jika menurut
kitab Al-Ahkam Sultaniyah, menurut kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu menyebutnya dengan makan makanan haram. Dikutip oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang ashhud, yaitu menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang pihak penguasa untuk menerima kepentingan untuk suatu kepentingan gitu. Nomor 14, pendapat Daniel Webster dan Roskilbrod tentang teori keadilan yang berhubungan dengan sila kelima. Pendapat Daniel Webster seperti yang ditulis oleh Roskilbrod itu adalah keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi. Pada Pancasila, sila kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pendapat Daniel Webster itu, dan sila kelima jika digabungkan menjadi penilaian yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum, keadilan dalam konsep bangsa Indonesia agar tidak dapat terpisahkan dengan kewajiban-kewajiban di negara Indonesia. Pertanyaan yang ke-15 itu tentang ideologi menurut Bentham. Ideologi menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan manfaat atau kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi mempunyai konsep untuk meletakkan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruk tidaknya ini tergantung kepada manusianya. Jadi kemanfaatan ini bisa diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.